Sampai hari ini. Maka itu gereja-gereja yang terlalu teologis nggak ada bilang penyembahan. Buat mereka tabu. Karena mereka anggap itu Pantai Kosta. Padahal bukan. Nah, satu yang kita mau pelajari. Saudara bisa mempelajari tentang tokoh-tokoh dunia, baik yang sudah mati maupun yang masih hidup. Betul tidak? Dengan apanya kita mempelajari tentang mereka? Ayo cepat, dengan apanya? Ayo ya, nggak usah dengan apanya? Bukunya, betul. Sekolah teologi, gitu. Setiap dosen di setiap mata pelajaran selalu berkata kepada mahasiswanya, beli buku ini dan ini, pelajari, buat ringkasan. Nah, kalau saya nggak mau, sudah sekolahnya bayar, beli buku bayar sendiri, suruh baca sendiri, nulis dinilai juga suruh bayar. Nah, ngapain bayar double begitu? Lebih baik kalau punya uang, belilah sendiri buku teologi, baca sendiri, belajar ilmu yang lain. Ya, yang mau sekolah teologi batalkan semua hari ini dalam nama Yesus. Serius saya berkata ini, saudara. Nah, maka itu pertanyaan penting. Dengan mempelajari seseorang karena buku-bukunya, ini penting. Bisakah kita mengenal orangnya? Ayo jawab cepetan, jangan lama-lama, saya lapar ini. Bisa nggak kita mengenal orangnya? Nggak bisa. Bisa dari mana? Orang sudah mati kok. Hanya ketemu bukunya, nggak mungkin kenal orangnya. Bahkan saya melihat berapa ribu doktor S3 lulus hanya karena mempelajari hidup seseorang. Hebat. Tapi pertanyaannya, kenal nggak doktor itu dengan orang itu? Walaupun dia nulis tesisnya hebat tentang orang itu. Di dalam filosofi dunia, saudara, dunia mengakui mengenal seseorang itu hanya dengan satu cara, bukan 4, 2, 3, 1, bergaul. Jawab iya atau tidak? Tidak mungkin kita bisa kenal seseorang kalau nggak bergaul. Coba aja SMS sampai jempolmu bengkak kepada seseorang, nggak akan kenal kalau nggak pernah ketemu. Loh, betul nggak? Apalagi lewat SMS bisa ngomong macam-macam itu. Maka itu suami istri yang suka dipengaruhi SMS bertobat. Suatu hari saudara saya menghadiri sebuah pemakaman. Aduh, saya betul-betul saya nggak pernah lihat pemakaman seperti itu. Seorang ibu dalam keadaan ditandu, nggak bisa duduk, masih terbaring, dibawa dengan apa itu peranjang rumah sakit ke pemakaman. Kenapa? Anak kelimanya lahir mati. Waktu peti jenazah dimasukkan, dia teriak, aku yang salah, nak, mama yang salah, mama yang salah. Kenapa? Waktu hamil anak ini anak kelima, entah bulan keberapa, masih awal-awal bulan itu, saudara, ada SMS masuk. Ibu, saya lihat suami ibu di hotel ini, di kota ini. Nah, kok kebetulan suaminya memang di kota itu. Nggak dicek tuh, dia telepon, SMS, nomor telepon nggak diangkat. Wah, ribut, beres. Nggak tahu bagaimana ada orang iseng kok bisa tahu. Di kota lain lagi, karena suaminya itu businessman, ada SMS lagi dari nomor yang lain lagi. Nah, 2-3 kali. Bayangkan, perempuan mana bisa percaya pada suaminya? Dia pukuli perut itu. Papamu selingkuh, papamu begitu. Saudara, yang buat dia nyesal, 4 anak itulah perempuan semua, ini laki. Setelah terbukti ternyata itu orang iseng yang suka ganggu, tapi kandungan sudah umur 7 bulan lebih, ada kelainan. Di samping dia marah, dia suka pukul. Waktu lahir anak laki, cakep sekali, tapi meninggal gara-gara SMS. Zaman itu SMS masih 350 rupiah. Saya tuh bilang, cuma barang 350 rupiah kok kamu perhatikan. Orang tuh bisa ngomong macam-macam. Apalagi sekarang banyak yang gratis, aku tuh hati-hati. Maka itu Alkitab mesti diganti ini istilah saja. Nggak cuma lewat lidah, lewat jempol bisa membunuh orang sekarang. Betul nggak, saudara? Lewat SMS itu loh. Maka itu hati-hati dengan itu. Ya, saya akan lanjutkan. Jadi belajarlah teologi, tidak salah. Beli buku banyak di toko-toko buku, tapi ambillah gelar yang lain yang lebih berguna buat masyarakat.
Karena kalau saudara lulusan teologi ngelamar di Telkom, ditertawakan. Salah. Betul enggak? Lulusan teologi melamar di departemen perhubungan, bingung orang itu. Loh, ya atau tidak cepat jawab. Bukankah Yesus minta kita jadi garam dunia, bukan garam gereja? Teologi cuma garami gereja. Maka itu banyak pendeta stroke karena darah tinggi, garamnya terlalu banyak. Yang harusnya garam disebarkan kemana-mana, dikumpulin semua ke situ. Ini logika saya. Jadi jangan belajar teologi sampai pakai gelar. Baca saja bukunya, toh bisa beli sendiri. Malah makin kaya kita. Sebab semua sekolah teologi itu punya doktrin, saudara. Nah, doktrinnya itu yang memecah belah. Tidak ada sekolah teologi yang mempercayai doktrin teologi lain. Tidak ada. Karena mereka itu perang sendiri. Habis pakai otak semua. Ini yang saya temukan. Belajarlah yang umum, katakan amin. Supaya kita lebih gampang jadi garamnya dunia ini. Yang baru semester 3 cepat keluar, pindah. Ngapain diterusin? Kok gak bisa ngelamar di Telkom, di perhubungan, di perindustrian, gak bisa kok. Ngapain? Nah, saya mau tunjukkan, maaf ya saudara, ini cara saya berpikir tentang Papa yang baik. Dia mau kita bergaul dengan dia. Tahun 70-an sampai pertengahan 80-an saudara. Tanya Pak Yusin, tanya yang tua-tua. Tiap bulan Juli, bulan Agustus, saya kalau khotbah di banyak gereja, itu pasti diinterupsi. Waktu khotbah saya dipotong. Paling cepat 5 menit, paling lama 10 menit. Untuk apa yo? Untuk guru-guru sekolah Alkitab keliling cari murid. Tahun 70-an, tahun 80-an itu saudara sekolah Alkitab sepi. Orang jarang mau jadi pendeta. Zaman itu kalau ada anak perempuan datang ke orang tuanya, "Ma, Pak, saya sudah punya calon." "Oh iya, kerja apa?" "Bukan, calon pendeta." "Apa?" Gitu. "Mau makan apa kamu?" Betul nggak Pak Yusin zaman itu ya? Jadi pendeta itu ditakuti seperti lihat anjing kurap. Nah, betul zaman itu saudara, nggak ada harganya jadi pendeta, rendah sekali. Maka itu sekolah Alkitab sepi, selalu cari murid, nantang, dengan mimik yang luas. Perlu jiwa-jiwa, perlu penuai. Ayo siapa mau menyerahkan diri, ayo semua ke ladang Tuhan. Wah, hebat-hebat itu caranya. Saya cuma bengong aja dulu, karena khotbah saya habis waktunya diambilin mereka. Tapi kena apa? Tahun 90-an sampai tahun 2000-an, fenomena ini baliknya 180 derajat. Saudara pernah tahu nggak? Tanya ke Departemen Agama Pusat. Karena saya punya teman, Pendeta Edwin Pasaribu, itu di Depak Pusat. Itu teman baik kami di Papua. Saudara tanya ke Depak, berapa sekolah teologi di Indonesia sekarang? Kaget, sudah hampir 600, kok sedangkan 600 buah di seluruh Indonesia. Sekarang ini hanya satu sinode yang saya kenal, sinode besar, yang nggak punya sekolah teologi. Itu gereja Kristen Protestan Bali. Kenapa mereka nggak punya sekolah teologi? Saya kagum. Pak Wayan Master, itu mantan bisopnya, punya pikiran jauh. Dia bilang gini pada saya, "Pak Daniel, kenapa saya nggak buka sekolah teologi?" Pendeta gereja Kristen Protestan Bali itu sekolahnya mencar. Ada yang di STI, Ukrim yang Injili, ada yang di yang liberal betul di Jakarta, macam-macam. Karena Pak Wayan punya konsep supaya gereja kami kaya dengan banyak pengajaran itu. Apa nggak bingung Pak? Enggak. Saya pertahankan, nggak akan ada sekolah teologi di gereja ini, biar mereka belajar yang lain-lain. Itu betul. Nah, mengapa tahun 90-an 2000-an begitu hebat? Bahkan sampai sekarang, maaf ya saudara, ini kesalahan besar dari gereja. Sebab zaman sekarang jadi pendeta itu paling enak. Kenapa enaknya? Bondo abab suki. Artinya bondo itu modal, abab itu cuap-cuap, suki itu kaya. Maaf ya, saya marah. Kenapa 2 bulan terakhir ini banyak pendeta ngurus NPWP? Itu yang saya nggak setuju. Motivasinya lain, supaya gratis keluar negeri, nggak bayar fiskal 2,5 juta. Saudara,
Saya sudah lama punya NPWP karena kami punya usaha.